Berikut adalah beberapa keutamaan bacaan Bismillahirrohmanirrohim beserta kisah-kisah yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadits, dan perkataan para ulama. 1. Mendapat perlindungan dan berkah dari Allah. Membaca basmalah sebelum melakukan sesuatu akan mendatangkan perlindungan dan keberkahan dari Allah. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillah, maka terputus berkahnya." 2. Mengingat Allah di setiap aktivitas dengan mengucapkan Bismillah. Seorang Muslim menghadirkan nama Allah dalam setiap perbuatannya, makan, minum, menulis, belajar, hingga masuk rumah, sehingga perbuatannya bernilai ibadah. 3. Basmalah sebagai pembuka pintu rezeki dan rahmat Allah. Kata Ar-Rahman Ar-Rahim menunjukkan kasih sayang Allah. Membacanya berarti memohon agar aktivitas kita diliputi rahmat dan kemudahan. 4. Mengikuti sunnah Rasul dan nabi-nabi sebelumnya. Dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 30, Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Saba dengan basmalah yang artinya, "Sesungguhnya, surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya, isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." 5. Menjadi penghalang setan. Rasulullah mengajarkan untuk membaca bismillah agar setan tidak ikut serta dalam aktivitas kita, seperti jika seseorang masuk rumahnya lalu menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, maka setan berkata, "Tidak ada tempat bermalam dan makan malam bagi kalian." 6. Menjadi amalan yang ringan tapi bernilai tinggi. Membaca basmalah adalah amalan ringan, namun memiliki nilai dan pahala besar, karena mengandung tauhid, rasa syukur, dan penghambaan. Beberapa keutamaan basmalah diantaranya, 1. Membuka pintu berkah dalam amal. 2. Perlindungan dari gangguan syaitan. 3. Menghadirkan nama Allah dalam setiap perbuatan. 4. Menjadi pembeda antara amal yang berpahala dan tidak. 5. Mengikuti ajaran para nabi dan Rasulullah. Berikut adalah beberapa kisah menarik dan menginspirasi yang terkait dengan bacaan basmalah. 1. Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Saba. Dalam surat An-Naml ayat 30, disebutkan bahwa Nabi Sulaiman alaihis salam mengirim surat kepada Ratu Balqis Saba, dan surat itu diawali dengan bacaan basmalah. Pada akhirnya Ratu dan rakyatnya memeluk Islam zaman itu. Makna kisah ini, basmalah digunakan oleh Nabi Sulaiman untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu harus dimulai atas nama Allah, bahkan dalam diplomasi dan surat menyurat resmi kerajaan. Hal ini mengajarkan pentingnya memulai segala urusan dengan menyebut nama Allah. 2. Kisah iblis yang takut dengan basmalah. Dalam salah satu hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Apabila seseorang masuk ke rumahnya dan menyebut nama Allah, mengucap basmalah, saat masuk dan saat makan, maka setan berkata kepada teman-temannya, 'Tidak ada tempat bermalam dan tidak ada makan malam di sini.'" Makna kisah ini, membaca basmalah saat masuk rumah atau makan membuat setan tidak bisa ikut menikmati atau mengganggu kita. Ini adalah perlindungan dari gangguan makhluk halus. 3. Kisah seorang ulama dan pencuri. Dikisahkan bahwa seorang ulama sedang melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan, seekor ular berbisa hampir menggigitnya, tetapi tiba-tiba ular itu menjauh. Ulama itu pun bertanya dalam hatinya. Lalu malam harinya, ia bermimpi bertemu malaikat yang berkata, "Engkau selamat dari ular itu karena engkau senantiasa memulai perjalanan dan amalmu dengan basmalah." Makna kisah ini, membaca basmalah bisa menjadi perlindungan dari mara bahaya, bahkan dari binatang buas atau musibah yang tidak terlihat. 4. Kisah Khalifah Umar bin Khattab dan basmalah. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menerima surat dari salah satu bawahannya yang tidak dimulai dengan basmalah, maka Umar pun membalas dengan peringatan keras. "Jangan kau tinggalkan basmalah, sesungguhnya basmalah adalah pembuka segala kebaikan." Bahkan dalam surat resmi sekalipun, basmalah dianggap penting oleh para sahabat, karena itu adalah sunnah dan sumber keberkahan. Membaca basmalah bukan hanya amalan kecil, tapi mengandung tauhid, perlindungan, dan keberkahan yang besar. Banyak kisah dari para nabi, sahabat, dan ulama yang menunjukkan kekuatan kalimat ini dalam kehidupan nyata.